Ikhwan, akhwat, hadirin, hadirat, uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam wa insyaallah tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini di malam detik-detik proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 45, kita keluarga besar kajian khusus di Standar Charter ini mudah-mudahan insyaallah tetap istiqomah. Allah pelihara kehidupan keluarga kita, Allah pelihara kehidupan masa depan kita, dan Allah jaga negeri ini dengan baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mengambil keputusan dalam kesempitan hati. Jadi kita akan belajar pada sosok-sosok manusia pilihan ketika bertepatan pada suasana yang serumit-rumit tersebut. Jadi kita nggak mungkin ngambil contoh kita, nggak enak ya. Jadi kita akan ambil contoh bagaimana orang-orang itu sehingga kemudian mereka melewatinya dengan baik, dan Al-Quran mengabadikan mereka sebagai manusia pilihan. Kita mulai dari Quran surat Al-Imran ayat 33. Jadi ada 4 manusia yang terpilih dalam Al-Quran ya, dari seluruh makhluk yang ada. Quran surat Al-Imran ayat 33. Triple. Nah, jangan sebut itu merek, bilang aja triple 3 ya. Innallaha istafa. Innallaha istafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Ya. Kita lihat 4 manusia pilihan. Yang pertama, sesungguhnya Allah istafa, telah memilih Adam. Siapa ini? Nabi Allah Adam. Jangan bilang Adam, ya. Kalau nama Nabi sebut Nabi. Nabi Adam. Kayak kita manggil bapak kita Faisal, jangan bilang Faisal, jangan Pak Faisal, gitu ya. Begitu. Karena Adam itu depan yang jualan nasi goreng juga Adam itu namanya, ya. Suaminya Inul Adam. Iya, gitu. Yang punya kumis. Wa Nuhan, Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh. Ya. Wa ala, apa ala? Keluarga. Anda lihat ketika menyebut Adam, Nabi Allah Adam, Allah tidak menyebut keluarganya. Kenapa? Karena keluarga Nabi Adam punya catatan. Nanti sebentar kita jelaskan. Ketika menyebut Nabi Nuh, Allah tidak menyebut keluarganya. Kenapa? Istri dan anaknya punya catatan. Tapi ketika menyebut Ibrahim, Allah menyebutkan keluarga Nabi Allah Ibrahim. Kita berharap kita juga bisa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak mungkin kita masuk surga sementara kita melihat keluarga kita, ya, na'udzubillah, kalau mereka dijauhkan dari azab. Berikutnya ada yang bukan nabi, spesial banget. Siapa ini? Imran. Ingat, Imran itu dalam Quran ada 2. Imran bapaknya Nabi Musa dan Imran bapaknya Maryam. Beda.
1800 tahun jaraknya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah Imran bapaknya Maryam. Karena surat Al-Imran. Anda kalau jeli, Anda akan kaget dari 114 surat dalam Al-Quran, cuma ada satu surat pakai kata keluarga. Keluarga Imran. Surat Ali Imran. Cuma Debak tidak menerjemahkannya dengan keluarga Imran, surat Al-Imran. Padahal yang dimaksud di sini adalah di Quran lain diterjemahkan surat keluarga Imran. Surat Ibrahim ada, tapi tidak ditulis surat keluarga Ibrahim. Lihat, bukan nabi, tapi ingat dia punya putri yang sangat luar biasa. Ada 3 wanita yang duluan akan masuk ke dalam surga. Salah satunya putrinya Imran, yakni Maryam. Ya, Khadijah istri Nabi dan Aisyah imra'ata Fir'aun. Ya. Imran ini adalah bapaknya Maryam sekaligus kakeknya Nabi Isa alaihissalam. Pernah belajar 25 orang Nabi? Tidak. Kalau enggak berarti masa kecil tidak bahagia. Karena semua anak kecil kita itu melewati fase-fase TPA, dan salah satu lagu yang dihafal mereka adalah Nabi-nabi. Nah, itu. Bagaimana kalau kita urut sampai tes dulu ya? Sampai Nabi Ibrahim. Saya beri bocoran. Nomor 1 Nabi Allah Adam. Nomor 7 Nabi Allah Ibrahim. Sekarang saya tes. 2 siapa? Idris. 3 Nuh. 4 Hud. 5 Soleh. 6 Lut. Ya. Baru 7 Ibrahim. Ibrahim dalam Al-Quran ya 69 kali disebut dalam 25 surat di Al-Quran. Ini Ibrahim. Nomor 2 setelah Musa. Jadi Ibrahim itu disebut dalam Quran 69 kali. Jazakallah khairan. Yang penanggung jawab harus begini. Mengambil keputusan dalam kesempitan. Saya kan waktu itu beritahu ke Mbak Sofi, kita kenapa maksa tanggal 16 ini, karena memang besok 17 itu libur. Yang kedua, kita ada momentum Idul Adha. Nah, cuman beliau ingin lebih soft. Kemudian, Ustadz kalau tema ini bisa nggak? Iya, karena kita akan belajar pada nabi-nabi ini. Mereka, semua keputusan yang mereka ambil itu berat sekali. Jadi kita akan lihat, ini Nabi Ibrahim ini luar biasa, ya. Memang sensitif kalau bicara Nabi Ibrahim, karena dia punya 2 orang istri. Ya. Istri pertama Sarah, dan istri kedua adalah Hajar. Baik, kita akan mulai. Karena ini pelajaran yang penting dari mereka. Kemudian kita akan belajar bagaimana kalau lihat dari fungsi mereka, rata-rata mereka ini tidak cuma nabi dan rasul, tapi mereka punya fungsi sebagai seorang ayah. Ini dia. Adam, dia adalah ayah, dan dia tidak pernah melewati masa anak-anak. Makanya satu-satunya manusia yang tidak pernah melewati masa imunisasi cuma Adam. Dia tidak pernah mengenal masa puber, ya, dan dia tidak melewati masa remaja. Karena Allah menciptakan Adam langsung jadi orang dewasa. Wajar kalau dia jadi manusia pilihan. Lihat loh, alal alamin, atas segala alam. Ustadz, kalau Nabi kita bagaimana dong Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kita masuk daripada keluarga Ibrahim. Ya. Tapi kalau ingat, kalau ini cuma jadi pelajaran, tapi yang wajib diikuti adalah Rasulullah SAW. Kenapa? Ada kaitan dengan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ketika kita bersyahadat, mengakui Allah satu-satunya Tuhan yang kita sembah,
dan mengakui Muhammad adalah Rasul Allah, maka terikat apa yang disebut dengan istilah ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul. Ya, dalilnya surat 59 ayat 7 itu. Wa ma atakumur rasul fakhudhu, apa yang datang dari Nabi wajib kalian ikuti. Wa ma naha ankum fantahu, apa yang dilarang olehnya untuk kalian tinggalkan. Ya, jadi kalau Rasulullah itu, kalau ini pelajaran, kalau Rasulullah SAW diikuti. Karena pelajarannya dalam Al-Quran, apa? Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Al-Quran. Rasul itu akhlaknya dan Al-Quran. Berarti Rasulullah juga mencontoh, meneladani mereka. Sekarang mari kita lihat. Ustadz ingin supaya kita lebih paham nanti bagaimana yang paling berat, yang paling sulit, yang paling sering merasakan kesempitan hati, itu fungsi seorang ayah. Kadang dia harus memilih, ya, kadang dia harus mengambil keputusan berat sekali. Pindah rumah yang mutusin siapa? Ayah. Mutusin anak sekolah di mana siapa? Ayah. Ya, bahkan ketika rumah tangga itu harus goncang, yang berani mengeputusan ke rumah tangga ini lanjut apa tidak, biasanya ayah. Ya. Maka Ustadz ingin jelaskan dulu kepada Anda tentang makna Allah ini. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan keluarga besar. Kalau keluarga inti itu disebut ahlun. Kebetulan di Quran yang dituntut bukan ini, tapi yang dituntut ini. Lihat Quran surat 666. Bagaimana? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi pada diri seorang ayah itu bebannya di ahlun. Kenapa? Tanggung jawabnya dirinya, istrinya, anaknya. Patokannya cuma satu ini. Soal ente ustadz atau bukan gak masalah. Soal ente jenderal atau bukan gak ada masalah. Soal ente artis atau bukan gak masalah. Pokoknya tugas pokok ayah itu, ini yang paling berat pada hati seorang ayah adalah dia memastikan kenapa dia capek, kenapa dia berkorban, kenapa dia berusaha, kenapa dia marah, kadang kenapa dia diam. Karena dia tidak ingin ada dirinya atau istri atau anaknya tersentuh oleh api neraka. Buat apa gagah-gagah kalau di akhirat tersentuh oleh api neraka. Berat. Ya. Jadi kalau ahlun itu keluarga inti. Dalam bahasa Arab ahlun itu penghuni atau anggota. Makanya kalau kita masuk kubur kita mengucapkan kalimat Assalamualaikum ya ahlil kubur. Selamat atas kalian wahai penghuni kubur. Ada juga istilah ahlul bait. Tahu ahlul bait? Ahlul penghuni. Bait apa bait? Bait itu kata dasarnya bata. Rumah disusun pakai batu apa? Bahasa Arab semua. Bata. Ya. Bata itu ya. Kalau kita mabit di masjid, nginap, itu disebut mabit. Sama kata dasarnya. Tempat kita menginap itu disebut baitun. Makanya ada istilah ahlul bait. Anggota rumah, penghuni rumah. Jadi ingat, tanggung jawab di pundak kita cuma satu. Paling standar, paling minimal. Kalau istilah struktur organisasi di kementerian atau di pemerintah kita, tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Apa itu? Memastikan dirimu, istrimu, anakmu terbebas dari api neraka. Siap? Harus. Kalau insya Allah nggak mungkin. Harus. Kita paksa kalau bisa pada Allah. Ya Allah, kalau sampai diriku, istriku, anakku tersentuh api neraka, tidak ada arti hidupku. Jadi kalau bisa sampai pada level itu. Pada level kita memastikan. Makanya kenapa kita marah?
Kadang kita marah di rumah, bukan soal apa-apa, ini bukan soal harga diri, enggak peduli lagi harga diri. Enggak peduli lagi istilah malu. Yang kita takut, bagaimana nanti di akhirat? Itu yang membuat kita marah. Coba baca Quran surat Al-Imran 185. Tolong dibaca, minimal terjemahannya agak keras. Al-Imran 185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Coba lihat baik-baik. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itu orang yang beruntung. Titik. Ada nggak keberuntungan yang lain? Nggak lama itu tepuk tangan orang pada penghargaan dirimu, Mas. 17 Agustus pakai tanda jasa. Nggak lama, Mas. Nggak lama. Berapa lama kita bertahan di sebuah corporate? 55, selesai. Nggak ada yang lama. Ya. Maka saya ingin mengatakan tugas yang paling berat seorang ayah ini di situ. Memastikan dirinya, istrinya, dan anaknya bebas dari api neraka. Maka ayah dalam fungsi ini alun, dia menjadi apa? Ya, kepala, ya, ini keluarga besar. Ahlun, keluarga inti. Kemudian dia berperan dalam usroh, usrotun, ya. Ini fungsi utama dia, menjaga kerahasiaan keluarga. Dan yang terakhir, ailatun, penopang keluarga. Lihat ini ayat. Ini semua dalam bahasa Arab artinya keluarga. Alun keluarga, ahlun keluarga, usratun keluarga, ailatun keluarga. Tapi dia punya kata dasarnya. Ya, kalau alun kumpulan keluarga, keluarga besar. Biasanya keluarga tertentu punya arisan keluarga, keturunan Eyang Broto Mangkusu Broto misalnya, ya, biar gampang gitu, ya, seperti itu keluarga besar. Kalau antum masih punya acara suka kumpul, satu eyang, satu kakek, satu itu, bahagia sekali Anda. Di kita kadang-kadang saudaranya bapaknya kita udah lupa, gitu. Buktinya kemarin waktu Lebaran, berapa rumah yang kita datangi? Banyak, Ustaz. Ya, rumah makan ini, rumah makan ini. Ada juga, Ustaz, kita datangin rumah uak kami yang paling gede. Di mana? Ragunan. Gede banget rumah uak di sana, gitu ya. Saya ingin mengajak Anda untuk perhatikan baik-baik. Kata usroh ini dasar katanya adalah sir. Sirrun, rahasia. Sholat zuhur adalah sholat dan asar sholat sirrun. Sholat yang disir, bukan sholat yang zahriyah. Fatihah waktu zuhur dibaca keras apa tidak? Kalau waktu zuhur Fatihah dibaca keras namanya Jumat, bukan zuhur. Ya. Nah, teman-teman sekalian, saya beritahu pada Anda, ini bagian dari luar biasa. Anda cuma disebut ayah kalau Anda mampu menjaga rahasia keluarga. Hati-hati, salah satu yang dilaknat Allah di dunia dan di akhirat adalah orang yang menceritakan aib keluarga. Makanya kalau mau konsultasi tentang keluarga, jangan menyebut nama istri. Ada seorang wanita
sudah punya suami, ya kerjanya di Standard Charter, ya gitu. Nah, itu bisa ditebak gitu. Bisa aja tentang umum, gak usah cerita tentang langsung person, bahaya. Ingat loh, ingat, jangankan orang lain, ibu kandung dan ayah kandung sendiri tidak punya hak untuk mengetahui aib anaknya atau menantunya. Satu-satunya aib boleh dibuka suami istri cuma satu, depan pengadilan. Apalagi jangan pernah menceritakan aib pasanganmu hatta pada anak-anakmu. Dek, bapakmu itu kejam orangnya, Dek. Iya, gak boleh. Jangan curhat tentang kekurangan pasangan pada anak-anak. Nanti akan kehilangan kehormatan dirimu pada mereka. Hati-hati ya. Nah, ini. Ailah. Ailah itu kata dasarnya, kalau ini sirrun, kalau ini aul. Apa ini? Menopang. Jadi kalau kita nggak cukup, kita pakai sesuatu, kita injak, itu namanya apa? Menopang. Jadi ayah itu tugas pokoknya adalah dia menjadi penopang keluarga. Makanya nafkah dari seorang ayah. Gitu. Istri ikut menopang, hanya ikut, tapi bukan penopang utama. Begitu. Makanya kenapa kalau ayah meninggal, anaknya disebut yatim. Tapi kalau seorang ibu meninggal, tidak ada istilah piatu dalam Quran dan hadis. Itu istilah orang celeduk. Ya. Di sebuah keluarga jika seorang ayah meninggal, itu goyang keluarga. Tapi kalau seorang ibu meninggal, paling 3 hari bapaknya berduka. 3 hari bapaknya berduka. Innalillahi. Hari keempat, walhamdulillah, ya. Hari kelima, wala ilaha. Hari ketujuh, Allahu Akbar. Nggak ada dalil tunggu apa tanah kering di kuburan. Itu mah nggak ada dalil. Mau kipas aja di Hanya dalilnya al-ada, kultur kebiasaan sebuah tempat tinggal. Sekarang kita akan masuk pada tema inti kita, ya. Semua sudah makan, semua sudah minum, ya. Kita akan masuk pada tema kita. 2 tema pokok pada bulan Idul Adha itu adalah tema haji dan kurban. Kebetulan haji dan kurban itu menyangkut 2 orang nabi, yaitu Nabi Allah Adam dan Nabi Allah Ibrahim dan keluarga. Kita mulai dari sini, haji. Haji, apa kata Nabi? Al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Anda tahu Arafah itu apa? Arafah itu artinya tempat yang ditinggikan. Saat Nabi Allah Adam dan Hawa diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, maka jatuhlah mereka berdua di tempat yang terpisah. Hawa jatuh di Saudi, Adam jatuh di India. Semua ahli sejarah sepakat. Kota yang dimana Hawa berada di Saudi adalah kota namanya Jeddah. Jeddah dalam bahasa Arab nenek. Sampai sekarang kota itu tidak dirubah. Nenek. Iya. Dia jatuh situ dan dia wafat, kemudian dimakamkan juga di Jeddah. Ya. Adapun Adam di India, ada yang mengatakan di Mumbai, ada yang bilang di ini seterusnya. Maka kemudian mereka berjalan sampai ketemu. Tempat pertemuan mereka itu adalah Arafah. Dikumpulkan di sebuah tempat namanya Arafah. Arafah itu nama tempat dan nama waktu. Tempat yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Quran ada surat apa? Al-A'raf. Al-A'raf, tempat yang ditinggikan. Kata dasarnya sama. Apa itu? Jadi kalau kita lihat Arafah,
kata dasarnya Arafah. Kalau Arafah ini nama tempat, Arafah itu kalau orang tanya, apakah Anda tahu hal Arafah? Jawabnya Araftu, saya tahu. Tapi kalau kita lihat kamus, Arafah itu artinya introspeksi diri. Jadi nanti kalau antum ada rezeki dari Allah pergi haji, haji itu cuma pendek. Zuhur sampai dengan maghrib berada di Arafah. Tanpa itu, ya orang walaupun nggak ini nggak itu bayar dam semua boleh. Tapi kalau nggak dibawa ke Arafah, nggak haji dia. Haji itu cuma berdiam diri di Bukit Arafah dari zuhur sampai maghrib. Ya, berdiam diri karena zuhur dan asar langsung dijamak di situ. Mendengarkan khutbah. Tapi khutbah itu paling lama 20 menit, 30 menit, setengah jam. Setelah itu banyak orang bengong karena nggak tahu apa-apa. Insya Allah Anda bisa pergi haji, amin. Amin. Nah kalau sudah di Arafah, ingat kejadian nenek moyang kita. Kenapa mereka dibuang di bumi? Karena mereka punya kesalahan. Maka di surat Al-A'raf kita mengingat surat 7 ayat 23. Hafal doanya? Ketika mereka berjumpa di Arafah, mereka ingat kesalahan mereka. Qala, keduanya berkata. Karena dua orang, qala. Kalau satu orang, qala. Dua orang, qala. Gitu. Tapi kalau ada kacang hijau, gula merah, apa semua itu namanya qala. Nah, kadang-kadang jangan kue lah, ganti dengan kacang hijau. Ketua, coba ini aspirasi ya. Gitu. Masukkan. Next gitu kan, sekali-sekali. Kadang-kadang gini, ya Allah. Gitu. Cuma repotnya kacang hijau harus ada mangkok ya. Gitu. Teman-teman sekalian, inilah doa yang menunjukkan sebuah introspeksi yang luar biasa. Bagi Anda yang sudah menikah, doa ini tidak boleh Anda tinggalkan satu hari minimal sekali sebelum tidur. Kalau bukan Anda, istri. Buat komitmen dengan istri. Kadang papa yang zolim atau kadang mama juga zolim. Jangan gitu bahasanya, biasa aja ya gitu. Ya, terus gimana ayah? Jangan lupa doa ini. Inilah doa suami istri yang menyadari kekeliruan mereka. Rabbana, ya Tuhan kami, zolamna anfusana. Kami mengakui kami telah menzolimi diri kami. Fa illam taghfir lana, jika tidak engkau ampuni kami, wa tarhamna, kasihani kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh-sungguh kami termasuk orang yang paling merugi. Teman-teman, kalau kita bisnis 100M, tapi ternyata setelah kita jalan sebulan, bisnis kita itu kolaps. Bagaimana perasaan Anda? Stres. Itu orang rugi kan? Tapi sayangnya kalau kita berbuat zolim, ya kita ngebentak istri, atau istri mungkin mukanya di segi 4, ya itu kok nggak pernah merasa rugi. Ya, Idul Adha itu back to home, back to family. Makanya di Saudi habis sholat Idul Fitri orang buka toko lagi. Tapi kalau Idul Adha Anda cari keluarga Arab, gak temukan Anda. Mereka berkumpul dengan keluarga besar, pesta, kadang berlibur ke Swiss, berlibur kemana. Itu orang Arab. Kenapa? Pokoknya kalau Idul Adha paling cepat itu sebulan baru mereka balik lagi ke rumah. Kenapa? Karena memang Idul Adha itu hari raya besar, hari keluarga. Saya dulu kuliah pulang 3 bulan. Liburnya panjang banget. Ya, Syawal sudah libur, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nanti akhir Zulhijjah baru kita masuk lagi. Saya pernah tidak pulang tapi menempati salah satu dosen. Orang Arab, dia pergi berlibur, kemudian gitu. Kita pikir, waduh, dia pergi aja begitu. Di meja itu sudah disiapin sama dia semuanya. Tulisan ini apa? Majanan, terserah, makan habis. Masya Allah. Kulkas 4 penuh semua. Ya Allah. Kunci mobil apa semua, uang bensin, berjalan Masya Allah.
Cuma jaga rumah baik-baik. Nggak boleh kemana-mana dong, Ustaz. Nggak boleh kemana-mana. Nggak, ajak teman. Kalau kita pergi, lo piket lo. Sekuat-kuatnya dia juga belum tentu habis tuh isi kulkas. Ya kita carilah teman-teman agak katrok sedikit. Ya buka kulkas yang susah gitu mungkin kan. Kulkasnya pencet-pencet. Repot dikit Pak. Jadi berat sekali ya. Idul Adha itu luar biasa. Sekarang kita akan masuk bagaimana Ibrahim mengambil keputusan yang sangat berat. Ini baru Adam, ya. Adam itu kalau kita lihat keputusan yang paling berat diambil Adam itu pada saat harus menyuruh kedua putranya. Coba baca dulu ini. Adam tidak boleh. Kenapa Adam tidak disebutkan keluarga? Karena ada catatan anaknya, yaitu surat 5 ayat 27. Baca dulu ini. Kita sebelum pindah ke Ibrahim, baca dulu Al-Maidah ayat 27. Sudah? Al-Maidah 27. Mangga. Ya. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain Kabil tidak diterima. Dia Kabil berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Dia Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Coba kita lihat baik-baik. Ini ada pelajaran penting sekali bagi kita. Ternyata perintah berkurban itu pertama sekali perintah kepada putra Nabi Adam. Kenapa bisa? Begini ceritanya, teman-teman. Jadi manusia waktu itu baru ada 6 orang manusia. Jadi kalau bilang faktor lingkungan ditolak teorinya. Belum ada DVD, belum ada 21, ya, apalagi WhatsApp, medsos nggak ada waktu itu. Jadi memang pure human error, ya, karena cuma ada Nabi Allah Adam dan Hawa. Mereka punya 4 orang anak. Pertama, kembar pertama adalah Qabil dan saudara kembarnya. Yang kedua adalah Habil dan saudara kembarnya. Kebetulan saudara kembarnya itu semuanya perempuan. Karena perempuannya cuma ada 2 orang, jadi kelihatan bedanya. Beda kalau perempuan banyak karena sekarang kan. Kita kalau pertama sekali nikah dengan istri kan kita anggap bangga banget. Pas kita bawa di acara, masih ada juga ya. Sadar diri. Apa kata Nabi? Walaupun mungkin wanita-wanita itu lebih cantik, tapi istrimu jauh lebih sempurna dari mereka. Ya, teman-teman lihat baik-baik. Maka pernikahan itu harus dilakukan silang. Qabil dengan saudara kembarnya Habil, Habil saudara kembarnya ini. Qabil nggak mau dia. Ini urusan masa depan. Maka kemudian Allah menyuruh Nabi Adam dua-duanya berkurban. Qabil berkurban dengan hasil pertanian tapi sudah dimakan ulat dan dipatuk burung. Sementara Habil, dia menyiapkan domba, dijaga dengan baik, tidak dipakai ternak, sampai benar-benar bagus, dan itu yang dia sembelih. Ya, Qabil marah. Kenapa? Berarti kan keputusan Habil yang diterima. Kata Qabil, la'aqtulannaka, saya pasti membunuhmu. Coba kita lihat, dari pelajaran sini kita bisa mengambil saudara kandung tidak menjamin orang hidup bahagia. Saudara dalam bahasa Arab itu akhun. Kalau kita panggil saudaraku, akhi. Yang membuat kita jauh lebih bahagia. Kenapa kita suka kumpul? Karena kita punya apa yang disebut dengan ukhuwah. Persaudaraan. Akhun ikatannya darah dan satu rahim. Tapi ukhuwah ikatannya hati dan iman.
Kadang kita nggak satu darah dan satu rahim. Tapi kenapa kita lebih akrab ketimbang dengan saudara kita sendiri? Karena saudara tidak menjamin. Yang membuat kita menyatu itu karena ada ikatan hati dan ikatan iman. Kalau dalam bahasa psikologi, kadang-kadang saudara itu tidak membuat orang dekat. Kenapa? Yang membuat orang dekat itu jika ada connection. Sinyalnya nyambung. Ini kalau bicara di depan orang Excel atau Telkomsel, cakep ini. Jadi connection gitu. Nabi Adam luar biasa. Dan Anda tahu kalau Anda baca ayat itu seterusnya, dia bunuh benar saudaranya. Itulah sebabnya manusia itu kalau paling jahat, lebih jahat dari semua makhluk. Tapi kalau paling baik, lebih baik dari semua makhluk. Ini kisah Adam, ya. Jadi intinya kalau orang berhaji itu hanya mengikuti cerita Nabi Adam, ya. Makanya kalau anda sudah di Arafah, tugas Anda yang paling utama melakukan introspeksi diri. Itu disebut Arafah. Kalau Anda sampai, Ustaz, apa yang kita lakukan introspeksi diri? Ingat semua dosa kita. Kalau mau introspeksi diri, yang pertama ingat semua dosa kita. Dan yang kedua, ingat semua kebaikan orang lain. Kebaikan Abah, kebaikan Umi. Ya Allah, sampai dia wafat, ya Allah. Ingat semua. Kalau kita sampai pada titik, ya, ma'rifah. Apa ini? Mengenal diri. Makanya orang tua suka marah sama anak. Salah satu contohan orang tua apa? Dasar anak tidak tahu diri. Karena tidak pernah melakukan introspeksi diri. Di Arafah itu, kenapa orang haji itu, ya, dia harus introspeksi diri supaya dia sampai tingkat ma'rifah. Dan ketika dia pulang ke Indonesia, dia sudah level arif. Arif, apa itu arif? Bijak. Tadinya temperamen, sekarang lebih. Tadinya kalau antri nggak maunya yang nomor 1, ya. Tiap kali selfie mau paling duluan kepalanya. Kalau ada grup dia paling sering komentar. Sekarang dia lebih adem, lihat dulu kontennya apa, ya, agak jaim dikit lah gitu. Indonesia membutuhkan orang-orang yang inilah rahasia kenapa ratusan ribu tiap tahun orang haji, tapi nasib umat Islam masih seperti ini. Kenapa? Yang pulang ke tanah air jarang arif. Yang pulang kisah Nabi Adam. Sekarang kita tunda sedikit Isya, nanti kita salat berjamaah. Kita masuk konten Nabi Ibrahim. Allah. Ibrahim ini yang disebut keputusan dalam hidup. Tahu Ibrahim? Tahulah Ustaz Nabi. Kenal Ibrahim? Kenal di mana? Di Quran. Ya. Nabi Ibrahim. Ibrahim dalam bahasa Ibrani sang penyeberang. Kalau kita bahasa Melayu menyebut dengan bahasa pengelana. Dari satu tempat ke tempat lain. Tugas Nabi begitu dulu. Tugas Rasul. Dia tinggal di Babilonia. Beristrikan seorang wanita yang cantik. Ingat, urutan tadi nomor 7 Ibrahim, ya. Wanita yang paling cantik Allah buat itu adalah Hawa. Dan ternyata setelah Hawa, wanita paling cantik di zaman itu, ya, itu adalah Sarah. Dia menikah dengan wanita yang bernama Sarah. Mereka tinggal di Babilonia. Sampai raja mengusir Ibrahim, mereka pindah ke Syam. Atau tepatnya di Palestina. Sudah sampai hampir 70, Sarah tidak memberikan keturunan. Tapi hebatnya Ibrahim, dia selalu bersabar dan tidak pernah nyinggung-nyinggung istrinya. Beda dengan Ibrahim yang di sana. Baru 3 tahun nikah dia sudah mulai ngomong. Ma, ini sudah 3 tahun. Kalau sampai 5 tahun, ini ada risikonya. Ma. Tidak tahu perasaan istri. Lihat, hati-hati ya. Sebab anak itu pemberian Allah. Sampai akhirnya
Sampai akhirnya ya Sarah ngomong. Kan Ibrahim sering pergi, Sarah suka tinggal sendirian. Penguasa Palestina memberikan hadiah kepada Sarah, seorang wanita berkulit hitam tapi cantik, namanya Hajar. Ya, bukan membantu, menemani. Karena mau bantu apa? Gak ada anak. Ya nemani aja. Karena Ibrahim kalau pergi 6 bulan baru datang lagi. Ini model Ibrahim suka pergi ini oleh jamaah tabligh dijadikan sebagai konsep khuruj. Karena tugas seorang muslim itu pergi berdakwah. Ketika Ibrahim pulang, Sarah ngomong, ayah ini seorang nabi, umur ayah makin tua. Kalau nanti ayah berpulang, siapa yang akan meneruskan risalah Allah? Maksud mama gimana? Ayah tahu, aku selama ayah pergi ada wanita cantik menemaniku. Dia baik, dia sangat baik padaku. Aku sudah lihat luar dalamnya dia baik. Ayah, menikahlah dengan dia ayah. Semoga Allah berikan kamu keturunan. Kapan kita tunggu Sarah di rumah? Ada salah Bagaimana mau ngomong gitu? Sarah di rumah tuh namanya Saragela. Menikahlah Ibrahim dengan Hajar. 10 bulan berikutnya langsung dikaruniakan anak. Anak itu diberi nama Ismail. 3 bulan berikutnya Allah menyuruh Ibrahim memisahkan Hajar Ismail dari Sarah. Kenapa? Karena setiap kali Ibrahim pulang itu langsung Ismail. Tidak cuma Ismail, emaknya juga kan. Nah Allah ingin menjaga, ingat terpilih loh. Allah tidak ingin membuat catatan hidup Sarah itu gara-gara perasaan wanita kemudian merusak nama baik dia. Jadi rata-rata wanita itu yang merusak nama baiknya dia sendiri. Cemburu yang tidak punya dasar. Ya. Periksa handphone suami, itu yang membuat dia terpuruk. Kalau Anda ingin hidup nyaman, jangan cari tahu. Karena kalau Anda tahu itu beban hidup. Coba kalau tidak tahu, nyaman. Gara-gara Anda tahu, udah nggak bisa, apalagi Anda belum makan sudah cari tahu, nggak makan malam itu, besok kembung. Kadang-kadang tidak perlu tahu itu jauh lebih baik, ya gitu, ya seperti itu. Teman-teman sekalian, Allah menyelamatkan keluarga mereka dari Palestina. Allah menyuruh Ibrahim ya kembali ke Makkah. Bagaimana, tempat mana yang Allah suruh supaya Ibrahim meletakkan istri dan anaknya? Kita lihat surat Ibrahim, tolong dibaca 14 ayat 37. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah. Tanam tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Anda kaget, masa Ibrahim meletakkan Hajar dan Ismail di sebuah tempat nggak ada tumbuhan, cuman ada batu di depan Ka'bah. Dan Ka'bah pada waktu itu, ingat, Ka'bah di zaman Nabi Adam, ya, kemudian di zaman Nabi Nuh runtuh, tinggal pondasi, dan nggak ada sama sekali pohon. Bagaimana meletakkan anak masih sekitar 4 bulan 6 bulan dengan emaknya di sebuah tempat seperti itu? Logika sederhana nggak mungkin menerima, tapi logika akidah luar biasa. Kalimat yang pertama keluar dari mulut emaknya adalah, ya Ibrahim, alihada min amrillah, apakah ini semata-mata perintah Allah kepadamu?
Ibrahim tidak menoleh, hanya berkata, bala, benar, ini perintah Allah kepada kita. Apa jawaban Hajar? Kalau ini perintah Allah kepadamu Ibrahim, Tuhanmu tidak pernah akan menyia-nyiakan kami di sini. Itu istri harus perlu belajar ini. Abi mau kemana? Ke masjid. Benar Bi, ke masjid. Yo, nggak pernah tahu kisah Hajar. Harusnya, oh kalau Abi ke masjid aman dong. Ya Allah. Gitu. Curiga terus. Benarnya Abi ke masjid ya Allah. Atau pertanyaannya, apa ke masjid? Tuh Aisyah ikut nggak? No. Gitu ya. Makanya hati-hati. Anda tahu tinggal di tempat ini dan Allah yang menjaga mereka berdua. Dari sini kemudian kita tahu kisah tentang Sa'i. Ibrahim pergi, anak itu bagaimanapun manusia, dia mulai nangis. Maknya lari dari bukit Safa ke Marwah, Safa ke Marwah. Sampai akhirnya yang ketujuh, dia melihat anaknya Ismail, ya, dekat lututnya, itu kemudian terpancar air yang sangat deras. Kemudian ya Hajar mendekati air itu dan kemudian meletakkan, menangkap air dengan berkata, Zam-zam, berkumpullah, berkumpullah. Dan sampai hari ini air itu tidak pernah habis. Keikhlasan, ketulusan hati seorang istri yang mengerti suami. Makanya saya beritahu, kalau Anda tidak ingin rezeki Anda habis, maka didiklah istri Anda jadi mengerti agama dengan baik. Hampir semua orang yang istrinya ngerti agama dengan baik, itu rezekinya mengalir luar biasa. Tapi hampir semua istrinya pakai catatan, hapusnya juga. Ini diedit ya. Pokoknya istri sabar, istri tulus, istri pintar, istri mengerti agama. Itu suami itu adem. Tulus, Ya Allah. Oh usah. Berat ini, tapi ini kata kuncinya. Hajar itu luar biasa. Makanya kita sampai pada puncak tema kurban. Ini sudah bicara hati. Coba Anda baca surat ini. Quran surat 37 ayat 102. Dialognya luar biasa. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hei anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab Koat, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar." Kalau Ibrahim baru ketemu dengan Ismail, Ismail sudah gede, kemudian nanya seperti ini, nggak mungkin Ismail bisa menjawab dengan tenang seperti itu. Bayangkan bapaknya pergi, tiba-tiba dia udah gede, kemudian bapaknya ngomong, "Nak, ayah bermimpi dalam mimpi, Allah menyuruh menyembelihmu. Gimana pendapatmu?" Logika yang paling sederhana akan menjawab, Ayah kan udah tua, gimana kalau kita balik? Kan gitu kan? Pertanyaannya, kenapa Ismail bisa menjawab dengan seperti ini? Ada sejarah yang dilupakan orang. Ini Anda yang punya anak, hati-hati. Saya beritahu pada Anda, ini rahasia kenapa Anda setelah menikah amat jarang suka pergi ke rumah Bapak. Amat jarang menelpon Bapak. Kalaupun ketemu Bapak, amat jarang ngobrol dengan dia. Kegagalan rata-rata seorang ayah dalam rumah tangga adalah dia punya anak, benar. Dia biayai anaknya, benar. Dia kuliahkan anaknya, benar. Dia berkorban anaknya. Tapi dia tidak menikmati dengan anak. Apa itu? Jarang bercerita dengan anak. Jarang bercanda dengan anak. Semua pria yang jarang bercerita dengan anak, ketika anaknya sudah menikah, anaknya mulai melupakan dia. Gak usah bohong, kadang-kadang perasaan itu ada pada diri kita. Coba tanya,
Kenapa sosok yang tua itu jarang kita telepon? Jarang, kalau nelpon pasti emak. Padahal yang angkat bapak. Ayah ini, enggak, ayah mau bicara sama ibu. Loh? Coba lihat. Ternyata Ibrahim juga menjaga perasaan itu. Anda tahu, dari Palestina ke Ka'bah, tiap 6 bulan Ibrahim datang menengok Ismail. Kalau pakai kuda ini, perjalanannya 1 bulan. Kalau pakai unta, bisa 6 bulan atau hampir 10 bulan. Kenapa? Unta itu pelan. Itu kalau normal. Kalau dia nggak mood, dia duduk. Makanya Anda yang suka hobi duduk, itu persis kayak unta itu kalau dia sudah nggak mood dia duduk, bisa 3 hari. Dan nggak bisa mau dipukul bagaimanapun. Udah, tunggu dia mood, baru jalan lagi. Jadi dulu itu susahnya luar biasa. Tapi bilang kuat, dia pasti kuat. Ya, seperti itu. Nah, tiap dia datang, buat apa mendatangi anak? Karena dia tidak ingin anaknya jadi orang asing baginya dan dia jadi orang asing bagi anaknya. Ternyata Allah sudah siapkan perintah yang ini. Kita lihat bahasanya. Ini perasaan yang berat sekali. Anda mungkin kaget, Ustaz, kok bisa Ibrahim? Ibrahim sudah diuji, dibakar, hidup-hidup. Tapi Allah selamatkan Ibrahim. Allah sampai berfirman, ya nar bardan wassalaman ala Ibrahim. Selamatkanlah, dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Ingat, ayat ini khusus pada Nabi Ibrahim, bukan antum. Jadi kalau antum pegang api kemudian janar bardan, nggak bisa. Khusus mukjizat bagi Nabi Ibrahim. Ya, Ibrahim, Anda lihat bagaimana dia sudah melewati semua ujian, sampai ujian. Dalam sejarah manusia, langit dan bumi, belum ada manusia yang diperintahkan oleh langit untuk menyembelih putranya kecuali Ibrahim. Dan setelah perintah ini tidaklah diperintah lagi kepada manusia. Ingat, Nabi Ibrahim baru urutan ke-7 dari Nabi. Ya, coba kita lihat bagaimana Ibrahim memanggil anaknya dengan hati-hati. Ini perasaan hati. Ya bunaya, bunaya kata dasarnya bani. Bani itu keturunan, Bani Israel, Bani Adam, keturunan Israel. Kalau pakai kata bunaya, keturunanku. Tapi di Arab diterjemahkan darah, daging. Indonesia paling tinggi menerjemahkan wahai putraku. Coba antum latihan sedikit di rumah, walaupun bercanda, panggil anak, wahai putraku. Kira-kira apa jawaban anak-anak? Baca puisi ini. Baca puisi ini. Minimal anak Anda, karena dia generasi Z, dia akan berkata, ah, kamu lagi casting ya? Salah makan ya. Atau dia datang, dia pegang, Ma, ayah kok nggak hangat sih? Gitu. Maka saya beritahu Anda, sering-seringlah bercanda dengan anak-anak Anda menggunakan kalimat-kalimat seperti itu. Ya sudah jarang bercanda sama maknya, jarang bercanda sama anak. Nggak apa-apa sekali-sekali. Wahai putriku, ayah, wahai ayahku, kalau perlu rekam momen itu. Nanti kalau dia saat menikah, putarkan itu. Dia pasti akan ingat ayahnya. Semua anak yang jarang bicara dengan bapaknya, setelah menikah, dia akan semakin jauh dari bapaknya. Makanya banyak pria di hari tua menjadi laki-laki yang paling asing dari keluarganya. Hati-hati. Fitnatul kibar, fitnah di hari tua. Saat kita jauh dari orang tua kita. Ya. Lihat, ya abati. Kata dasarnya abun. Bapak. Abati bukan bapakku, junjunganku. Jadi dia menghormati bapaknya luar biasa. If'al ma tu'mar, kerjakan kalau itu perintah Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Luar biasa. Pesannya adalah ini semua pembicaraan tentang hati manusia. Makanya barang seperti ini, televisi, laptop, internet, harusnya tidak boleh mengalahkan kedekatan kita dengan anak-anak. Kapan anak boleh pegang gadget? Ketika kita ada di samping mereka.
Kapan gadget boleh jadi milik dia? Ketika dia sudah melalui standar yang utama. Sholat tidak lagi pernah terlambat, tepat waktu dan berjamaah di masjid untuk laki-laki, dan tepat waktu di rumah untuk anak perempuan. Kalau mereka sudah melakukan, boleh berikan gadget pribadi. Kenapa? Kita sudah titip sama Allah. Apa yang dia lihat, hatinya dengan Allah tidak mungkin terpisah. Kalau istri saya standarnya agak berat. Saya bilang, itu anak sudah berjamaah di masjid, Mak. Belum. Terus kapan dong? Kalau udah hafal 30 juz. Makanya anak saya yang kedua ini, dia berusaha untuk bisa 30 juz. Ma, aku buktikan aku bisa 30 juz. Sekarang lagi di puncak hafal Quran. Dari 10 juz dia tinggal tambah 20 juz. Berat memang. Padahal menurut saya gadget itu tidak haram. Yang menjadi masalah itu Anda ketika anak pegang gadget, Anda tidak di samping anak. Kalau Anda di samping anak, gadget Anda itu aman. Karena kalau dia lihat yang macam-macam, Dek, game ayah, tapi itu kok ngepatahin ke leher musuh sih? Gitu. Nggak boleh, Dek. Nanti kalau kamu praktek sama adekmu gimana? Oh iya ayah ya. Boleh lomba, boleh apa. Sehingga dia tahu gitu. Kapan dia pegang gadget, ada ayah. Supaya gadget tidak mengalahkan ayah. Dia main sambil nyandar-nyandar, ayah gitu. Dekat dengan anak. Kenapa nonton TV bisa? Kenapa buka di rumah sudah cukup, nggak usah kalah gitu atau kerja-kerja di kantor nggak usah dibawa ke rumah. Ya, kalaupun bawa bercanda dengan anak di rumah sambil ngerjain kerjaan kantor nggak apa-apa. Ayah nggak apa-apa. Seluruh pakar psikologi mengatakan dialog candaan ayah dengan anak itu bekasnya luar biasa nanti di hari tua. Anda tahu, Anda ketika dalam beberapa pekerjaan kenapa cepat sekali stres, cepat sekali panik? Karena Anda masa kecil jarang bercanda dengan orang tua Anda, ayah Anda. Candaan anak dengan ayah yang begitu akrab, itu menjadikan jiwanya kuat ketika nanti dia sudah jadi dewasa. Tiap kali ada tekanan, itu dia cepat panik orangnya. Tenang dia. Kenapa? Jiwa kuatnya terbentuk ketika dengan ayahnya itu sering dekat. Semua pakar mengatakan ayah dengan anak luar biasa dampaknya. Ya, mohon maaf, yang punya anak jangan jauh-jauh dari dia. Yang belum sadar, banyak berdoa dan targetnya sebelum Ramadan 2018. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir teman-teman sekalian, kalau sosok laki-laki tua itu masih ada, tolong sempatkan waktu Anda minimal dalam sebulan 2 kali datang ke dia. Kalau sama sekali tidak punya waktu, dalam seminggu minimal sekali telepon dia. Gitu. Pasti juga dia kaget. Mau ngomong sama ayah, gimana kabarmu? Cerita apa aja. Dan kalau dia makin tua, kadang-kadang ceritanya berulang kali. Apalagi kalau ayah kita veteran, itu aja ceritanya. Dulu ayah dikepung sama Belanda, ayah tidak lari. Wah hebat, ayah pingsan. Yo! Ya. Teman-teman, kadang kita dengan bapak itu perlu ada yang seperti itu. Coba angkat tangan, sosok laki-laki yang tua itu masih ada. Angkat tangan. Masih banyak. Jangan pernah meninggalkan dia. Jangan pernah malas telepon dia. Kalau ada waktu, ajak keluarga nemuin dia. Anda ingin umurnya panjang? Umurnya panjang jika Anda sering berkunjung ke rumahnya. Kasih sayang seorang ibu terasa sejak pertama dia melahirkan kita. Tapi kasih sayang seorang ayah baru terasa ketika dia nanti sudah tiada. Kalau ayah masih hidup, kita anggap biasa-biasa. Tapi kalau dia sudah nggak ada, baru banget terasa. Ada bapaknya. Lebaran terasa banget. Saat menikahkan anakmu terasa banget. Saat anakmu diwisuda terasa banget. Kenapa? Mohon maaf ini. Hati ibu dengan hati ayah beda. Ayah mungkin jarang mengapresiasi, ayah jarang memberikan senyuman pujian, tapi hatinya jauh lebih sempurna pada anaknya ketimbang hati ibunya. Gitu. Maka sosok laki-laki itu sebenarnya
jauh luar biasa kasih sayangnya kepada. Kalau ibu, kalau bilang lebih sayang, memang sudah alami. Kasih sayang ibu pada anak itu nature. Kenapa? Melahirkan, mengandung, menyusui. Itu nature. Kayak nempel gitu. Tapi kasih sayang seorang ayah pada anak, dibentuk dengan perjuangan. Sampai dia merasakan, ini putriku. Makanya lihat, ketika wisuda, dia paling pakai jas lengkap. Kata maknya, ya saya yang lahirin tuh anak. Ya Allah. Maknya juga kebayang gak kalah kan gitu ya. Tapi ketika anak itu di wisuda, maknya peluk cium, dia gak perlu meluk anak. Tapi dia bangga anaknya berhasil. Ada titik air mata jatuh di sini. Anaknya datang, ayah. Tidak. Kenapa ayah nangis? Ayah nangis bukan sedih, tapi ayah bangga. Putriku telah jadi orang. Wah, luar biasa. Ya, I love you, Daddy. I love you, ayah. Jadi laki-laki tua itu jadi sejarah dalam kehidupan. Dan laki-laki tua itu adalah Ibrahim. Bayangkan tiap tahun Idul Adha, ketika kita menyembeli, itu hanya mengikuti sunnah Ibrahim dan Ismail. Setiap kedatang ke Ka'bah, Anda tahu Ka'bah? Ya, ya. Ka'bah ini cuma ada 3 nama di Ka'bah, tidak ada nama yang lain. Ibrahim, Hijr, Ismail. Ibrahim bangun Ka'bah, yang nyiapin batu siapa? Hijr dan Ismail. Karena batu yang terkumpul tidak banyak, Ka'bah itu cuma terbentuk seperti ini. Padahal luas Ka'bah sampai di sini. Maka ini disebut dengan Hijr Ismail. Kalau nanti Anda pergi umroh atau haji, pastikan bisa sholat di Hijr Ismail. Siapa yang sholat di Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Kalau saya suruh memilih cium Hajar al-Aswad atau Hijr Ismail, saya lebih memilih sholat di Hijr Ismail ketimbang cium Hajar al-Aswad. Sama-sama susah. Alhamdulillah saya membawa istri saya masuk ke dalam Hijr Ismail. Kaget dia. Padahal dilarang oleh Askar. Askar tarik kok. Saya tarik istri saya masuk. Dia dulu sholat, baru saya sholat. Selesai kami sholat, kami berdoa. Berdoa untuk anak-anak. Setelah itu Askar antar keluar. Ya Allah. Kata Nabi, siapa yang sholat di Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Bayangkan miliaran manusia yang sudah datang di Ka'bah. Itu hanya mengunjungi rumah Ibrahim, Hijr, Ismail. Ya, Ibrahim, Ismail, dan Hajar. Mudah-mudahan insya Allah Ustaz doakan satu waktu kita pasti bisa menginjakan kaki di rumah itu. Dan nanti kalau antum sudah di sana, tenang, ingat lagi cerita ceramah Ustaz Yasin. Oh ini dia Hijr Ismail. Oh ini dia makam Ibrahim. Ya. Oh ini dia Multazam. Luar biasa. Cuman saya sudah kapok membawa jamaah. Saya pernah membawa jamaah umroh dengan travel yang sudah ditutup itu, ya. Saya pernah dengan mereka, tapi dulu bagus banget karena tidak diinvestasi ke tempat yang lain. Oh nyaman, gitu. Bahkan di tahun saya itu bukan 14 juta lagi, 11 juta berangkat. Kenapa? Karena memang normal. Tapi ketika sistem seperti itu, kan sistemnya tahun ini kita store lunas, tahun depan berangkat. Berarti yang tahun depan ke tahun ini nanti dia membiayai tahun ini. Ketika itu investasi mandek, tidak jalan, wah kasihan juga. Yang jelas berdoalah kepada Allah. Minimal niat pergi haji dan umroh harus pernah terucap. Semua niat dalam ibadah nggak boleh diucapin kecuali umroh dan haji. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan haji, aku datang memenuhi panggilan umroh. Karena dalam fikih orang yang belum berniat haji dan umroh kalau dia meninggal tidak wajib dibadalkan. Minimal niat. Gitu. Yang bagus niat plus store tabungan awal. Iya kan? Store aja. Ya, soal lunas nanti aja begitu. Antrian ya antrian itu administratif. Ada teman saya harusnya 12 tahun, 3 tahun sudah berangkat. Kenapa? Haji itu Allah, itu IO-nya Allah. Kalau bilang ini cepat, tahu-tahu kaget ditelepon oleh Kementerian Agama.
Berangkat Pak? Iya. Ya Allah, pelukan mereka suami istri. Berangkat haji. Jadi nggak usah takut dengan istilah antrian. Antrian itu cuma IO aja, administratif biasa. Tapi kalau Allah sudah kehendaki, kita pasti berangkat. Ya, seperti itu. Biar kita bisa mengenal seluruh perjuangan seorang ayah yang hebat. Teman-teman, kesimpulannya, satu, jaga hati antum pada putra antum baik-baik. Yang punya anak perempuan, angkat tangan. Oh, ada. Ayah itu nempel dengan anak perempuan. Satu setitip, jangan pernah membentaknya. Jangan pernah kasar padanya. Karena perempuan itu hidup dengan kelembutan dan kasih sayang. Ya, jaga perasaannya supaya dia tidak akan pernah melupakan kita selama-lamanya. Kenapa? Yang paling kita takutkan saat dia menikah, maka pria yang dia nikahi itu langsung dia gantikan posisi kita. Ya. Rata-rata anak yang dia mencintai ayahnya, dia berkata pada masnya, Mas, aku menikah denganmu, ya, tapi aku berniat untuk menyempurnakan bakti pada ayahku. Jangan engkau halangi pernikahanku, ya, untuk baktiku pada ayah. Luar biasa. Padahal ada batas kan, nomor satu suami kan. Tapi dia dari awal minta pada suami, aku akan menikah denganmu, tapi jangan kau batasi baktiku pada ayahku. Kenapa? Dia pertama laki-laki yang menyentuh hatiku. Itu harus ada. Ingat kalau dia besar, ya. Makanya ingat, bagaimanapun Ustadz kalau emosi kemudian dia berbuat, kalau kita marah peluk dia. Dia tahu kalau ayah sudah peluk berarti ayah lagi marah ini. Tapi walaupun begitu dia sayang, karena dia peluk aja. Ingat kalau kita marah bagaimanapun jangan keluar kata-kata, berat sekali. Hancur anak itu. Yang paling menyakitkan, dia akan membuat persepsi. Apa itu? Hati-hati, ada istilah ayah persepsi. Ini yang paling saya takut. Ketika anak-anak mengatakan, ayah jahat, Allah. Itu sudah selesai anak. Anda bukan siapa lagi. Ya, jangan sampai itu. Makanya ibu-ibu jangan merusak persepsi anak-anak pada ayahnya. Ketika bapaknya pulang, tuh om pulang. Yuk. Bang Toyib. Ya, jangan. Ya, seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Kita akan sholat isya. Mudah-mudahan insyaallah, ya Allah. Ya. Pokoknya Idul Adha itu hari berkumpul keluarga. Kalau kita Idul Fitri ya. Padahal menurut saya hari keluarga, karena kan nggak pulang kampung. Keluarga inti, ahlun, berkumpul. Gitu. Mudah-mudahan insyaallah bisa berkumpul kita semuanya. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, kita akan sholat isya terlebih dahulu. Bagi yang sudah batal, silakan berwudu. Kita akan sholat, mudah-mudahan insyaallah bulan haji. Oh iya, ada titipan ya. Bagi yang hendak berkurban mulai tanggal 23 Agustus dilarang untuk mencukur rambut apapun rambutnya dan memotong kuku sampai dia berkorban. 23 Agustus sampai dengan harusnya 1 September. Tapi rata-rata 1 September belum yang motongnya di Sabtu kan. Pokoknya sudah motong dulu itu sapi, baru dia boleh memotong rambut atau mencukur atau memotong kuku. Imam Syafi'i mengatakan haram hukumnya. Jadi ya agak berantakan nggak apa-apa. Kan gitu. Potong ini juga. Kumis juga. Semua rambut yang nempel di tubuh selama 10 hari itu kita dilarang. Ingat, bagi yang berkorban aja. Kalau istri anaknya nggak kena, mereka cuma dapat pahala tapi tidak dapat larangan. Idza dakhalatil ashara, apabila telah masuk 10 Zulhijjah hari pertama, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, fala yamassa sya'rahu wa azfaruhu, maka jangan dia menyentuh, memotong rambutnya dan kukunya, hatta yudhhiya, sehingga dia berkorban.
khusus ya, begitu. Para ulama sepakat, kenapa nggak boleh? Anda tahu tanggal 31 hari Kamis itu adalah hari Arafah. Puasanya cuma 1 hari, tapi keutamaannya ya apa? Menghapus dosa setahun yang lalu dan menghapus dosa yang lagi berjalan. Artinya apa? Kalau Anda mencukur rambut dan memotong kuku, Anda tidak mendapatkan kesempurnaan. Ditanya lagi kepada para ulama, kenapa? Mana hadisnya? Yang jelas itu larangannya dari Ummu Salamah, istri Nabi. Nabi melarang. Tapi hikmahnya adalah hampir semua perbuatan dosa kita, rambut dan kuku ikut bersaksi di hari kiamat. Dan kalau kita menahan itu, maka rambut dan kuku itu terhapus semua persaksiannya. Ya Allah. Apalagi Anda yang suka tanda tangan kan? Tanda tangan begini, yang pertama lihat tanda tangan apa? Kuku yang pertama lihat. Apalagi yang pernah menyapa rambut. Nggak usah dicerita. Ya Allah, berat itu. Semuanya. Walaupun ini cuma hikmah, tapi ini luar biasa. Ayyudohya, yang ingin berkurban ya. Ustadz, saya punya niat berkurban, tapi saya belum punya kurban. Gimana? Ini sudah tanggal 1, kurbannya tanggal 10. Sudah masuk itu. Ya, ada teman pas tanggal 27 baru ada duit. Ustadz, saya jadi berkurban. Saya bilang sudah tidak boleh lagi potong kuku dan potong rambut. 23. Bukan 22 ya Ustaz? 23 kan Agustus 31. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Tanggal 1, 10 Zulhijjah. Tanggal 23. Puasanya tanggal 31 Agustus. Namanya puasa Arafah. Orang di Arafah makan minum boleh, tapi mereka berihram. Kalau kita makan minum yang dilarang. Gitu. Diupayakanlah selama 10 hari itu. Upayakanlah selama 10 hari itu. Jangan coba-coba berbuat dosa. Karena itu hari haram berbuat dosa. Allah marah sekali. Hari yang Allah muliakan itu adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Wal fajri walayalin ashri. Demi waktu fajar dan malam 10 malam pertama. Itu adalah 10 malam pertama bulan Zulhijjah. 23 Agustus sampai dengan tanggal 1 September. Jaga baik-baik hari-hari itu insyaallah. Ya. Mudah-mudahan kita siapkan. Indonesia 1 Agustus Hari Keluarga Nasional. 1 Agustus. 23 Juli Hari Anak Nasional. Dan tema tahun ini adalah melindungi anak dimulai dari keluarga. Tadi, hati-hati ya punya anak, jangan sampai mereka nangis kasih. Kalau laki harus diajar keras, apa-apa, karena biar dia tahu betapa kerasnya hidup. Tapi perempuan nggak bisa. Dia hidup dengan kelembutan, dia hidup dengan kasih sayang. Baik, cukup. Kita langsung gimana? Ya. Mengenai tadi mengabdi seorang anak Iya. kepada orang tua ya. Kebetulan saya kan sudah orang tua udah almarhum dari tahun 2000. Bapak apa ibu? Almarhum. Oh iya bapak. Nah, saat itu saya belum kalau yang masih kan dikunjungi jadi mulut dia orang tua abang bapak nggak ya kita biar Oh iya benar gimana sekali. sih kalau ibu kan masih ada kita masih sering berkunjung gitu ngobrol Apa bakti kita kalau almarhum sudah tidak ada? Ada yang bilang sering-sering ziarah. Nggak juga, nggak ada dalilnya. 4 kewajiban anak kalau orang tua sudah wafat. Nomor 1, paling mahal, menyolatkannya. Sempat nyolatin nggak? Alhamdulillah. Ada banyak anak ya sudah dapat broadcastnya. Seorang pengusaha besar tinggal di Pondok Indah, punya 2 anak, 1 di Amsterdam, 1 di Amerika. Ya, ketika ibunya sakit koma, di WA, di email, di foto kirim, jawaban mereka, maaf ayah kami tidak bisa datang. Aku lagi ketemu klien dari Swiss. Aku lagi ujian ayah. Ya Allah.
Sang ayah berkata, ternyata aku salah mendidik mereka. Ya, saya beritahu, anak sekolah di luar negeri boleh kita bangga, tapi kadang dia tidak bisa mendapatkan satu hal, yaitu apa? Ketika orang tuanya meninggal, dia tidak sempat menyolatkan. Kalau yang lain masih bisa kita lakukan, tapi kalau menyolatkan orang tua itu mahal sekali. Makanya jangan terlalu menganggap ada anak cuma di rumah. Mungkin itu yang paling mendapatkan kesempatan. Pertama, menyolatkannya. Bahkan yang paling afdal jadi menyolatkannya adalah anaknya. Yang kedua adalah mendoakannya. Nah, doa kapan saja? Ulama menerjemahkan doa, semua amal baik kita doa bagi orang tua. Kita kerja dengan baik, jadi suami yang baik, ya, menjalankan ibadah itu jadi doa bagi orang tua. Yang ketiga, melanjutkan kebaikan-kebaikannya. Ingat orang tua kalau musim haji apa yang dilakukan? Diteruskan. Abah senang sekali. Ya Allah, dia lanjutin kebiasaanku. Yang keempat, terakhir, menjaga silaturahimnya. Apa itu? Silaturahim itu satu rahim dengan dia, adiknya, kakaknya, ya, kemanakannya, dijaga. Bangga sekali. Itu empat itu. Menyolatkannya paling mahal. Ya, waktu almarhum bapak saya meninggal, saya lagi ceramah, persis jam begini. Telepon dari Sulawesi. Saya angkat telepon. Maaf Ustaz, ini dari DKM. Ada apa Pak Haji? Minta waktu Ustaz. Bapak, kenapa? Oh, saya bilang Bapak sudah menatur diri. Ya Allah, ya saya sini. Ayah Yasir, ayah Yasir. Ayah ikutin ayah. Asyhadu an la, ditalkin sama saya. Luar biasa ya Allah. Sampai handphone itu diambil oleh Ustadz yang tadi. Ustadz, iya ada apa? Ayah alhamdulillah sudah beres. Allah, betapa senangnya saya bisa mentalkin ya Allah almarhum Bapak. Saya beritahu, jangan dulu dimandiin besok pagi sebelum saya sampai. Saya ambil pesawat pertama, terbang sampai jam 9. Ya, di sana kan sudah malam kan, lewat 1 jam. Jam 9 saya ikut memandikan, ditaruh di atas paha saya. Kakak saya, adik saya paling bawah, ya. Kemudian pengurus masjid memandiin dan membersihkan. Dia senyum, mulutnya masih terubah. Saya bilang ya Allah, semua kami menangis, tapi dia tersenyum. Padahal dulu waktu dia lahir, kami menangis, tapi dia yang tersenyum. Luar biasa itu hidup. Saya baca doa, lihat kalau orang tua masih terbuka matanya, terbuka mulutnya, ya, baca doa ini, ya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi dengan nama Allah, wa ala millati Rasulillah, dan atas agama Rasulullah. Gitu. Tutuplah gitu ya. Ya Allah. Saya jadi imam sholat. Yang sholat kayak orang sholat Idul Fitri. Selesai saya imam, saya mundur, DKM sholat 2 kali. Kenapa? Orang tuh luar biasa. Tapi pada saat menurunkan jenazah di yang lahat, saya tidak bisa lagi. Kenapa? Yang di tiang jenazah itu sudah orang janggutan semua. Afan Ustaz, gantian. Kami juga anak beliau. Ini sunat terakhir yang kami lakukan untuknya. Luar biasa orang menghormati almarhum. Kami di atas. Mereka sudah, sebelum Bapak datang, mereka sudah turun di situ nunggu. Nggak mau mereka menaik lagi. Kami tidak akan naik sebelum kami. Lanjut gitu. Karena ingin menjaga. Udah pulang. Itu laki-laki luar biasa. Saya yang kalah darinya cuma satu. Walaupun dari ilmu mungkin saya jauh lebih banyak mendalami ilmu agama. Dia cuma pemuda kampung biasa, ngaji-ngaji biasa. Satu, sifat sabarnya pada anak-anak itu. Dia nggak pernah marah. Saya kalau anak perempuan saya sayang. Kalau anak laki-laki saya hajar. Biar dia tahu bagaimana memegang hidup keras gitu. Makanya anak laki-laki itu ayah mau kalau sama teteh sama anak, kalau sama kita enggak, nah hidup tuh keras, nah laki-laki tuh keras, iya keras. Maknya protes terus, kenapa sih begitu? Enggak, laki-laki begitu, berat sekali. Almarhum pergi itu luar biasa. Saya baru banyak sekarang kan
dengan istri baru mau 18 tahun. Ya. Kami menikah 2009. Anak saya lahir tahun 2000. 99. Anak saya lahir tahun 2000. Jadi gampang menghafal anak saya pertama itu umurnya 17 tahun. Gitu aja. Dan belum sampai pada titik ayah yang baik saya. Kenapa? Harus banyak belajar. Cuma satu aja. Sabar. Mau belajar sabar pada seorang istri berat sekali. Edit. Gak boleh lagi direkam. Di mana-mana wanita itu nikmatnya kalah sama Dede. Semua rata-rata. Padahal kita nggak tahu apa yang dia bicarakan. Tapi asik aja. Padahal yang namanya orang berbicara itu parle namanya. Harusnya jadi anggota dewan, parlemen. Ya. Tapi kadang-kadang kalau tanpa ocehan itu juga kita rindu kadang-kadang. Cuma jangan berlebihan. Apalagi lagi pagi-pagi. Padahal di televisi sudah ada pagi-pagi Mama Dede. Cukup sebenarnya. Bu, mohon maaf ya Bu, ini masih sekedar share aja. Insya Allah. Khair ya. Saya lihat tadi masih sangat banyak punya laki-laki tua itu datang dia. Luar biasa. Ya, walaupun mungkin sudah keriput, sudah kelihatan tua. Ya. Kalau Anda mau beri sesuatu pada bapak yang tua itu, beli dia peci, ya. Beli dia koko, tapi jangan koko yang agak jarang dipakai. Carikan koko yang pasti dia langsung pakai ke masjid. Kalau Anda beli yang agak mahal, seorang laki-laki itu dia akan simpan. Dia tidak pakai. Makanya kalau belilah sesuatu yang Anda lihat ini pasti dia pakai. Gitu. Kalau dia lihat apalagi harganya anda agak cabut, dia menunjukkan Anda beli yang mahal ini ya. Dia cuma lihat bukan banyak anak. Dia cuma simpan. Padahal di belakangnya diskon 70% ya. Diskon merdeka ya. Diskon 72% ya. Malam ini kan ada berapa tempat naik sale ya. Dan diskonnya 72%. Ada yang langsung diskon langsung 72.000 ya gitu. Teman-teman, bagaimanapun dia is your father. Dia laki-laki yang luar biasa ya. Insyaallah. Baik, kita sholat, mohon dirapiin dulu. Kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.